Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul konteks pelatihan dan pengembangan. Sebelum masuk ke dalam materi, Yuk kita kenalan. Ayo! jangan lupa disimak ya. Kalau nggak nyimak, rugi dong! Sebelum masuk ke dalam materinya, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui kekuatan yang mempengaruhi tempat kerja dan pembelajaran. Yang kedua, yaitu memahami bagaimana pelatihan, pengembangan, dan pembelajaran informal. Dan yang ketiga, mengetahui berbagai aspek proses desain pelatihan. Dan yang keempat, yaitu bisa menjelaskan jumlah dan jenisnya pelatihan. Lalu yang kelima, yaitu mengetahui peran kunci bagi para profesional pelatihan. Yang keenam, yaitu yang terakhir, bisa mengidentifikasikan sumber daya yang sesuai. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang perkenalan dari materi tersebut. Nah, untuk perkenalan ini dibagi menjadi 5, yaitu dengan mempelajari materi ini, kita juga dapat mengetahui kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tempat kerja dan pembelajaran, dan juga dapat menjelaskan bagaimana pelatihan dapat membantu sebuah perusahaan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan perusahaan yang jauh lebih besar atau sudah ada lebih dahulu. Lalu yang kedua adalah memahami bagaimana pelatihan, pengembangan, pembelajaran informal, dan juga manajemen pengetahuan dalam berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah bisnis. Yang ketiga itu ada mengetahui berbagai aspek dari perusahaan tersebut. Lalu yang keempat dapat menjelaskan jumlah dan jenis pelatihan yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Yang kelima itu mengetahui peran kunci bagi para profesional pelatihan, dan juga dapat mengidentifikasi sumber daya yang sesuai, misalnya nih dari jurnal atau situs web untuk belajar tentang penelitian dan praktik penelitian. Lalu kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan, atau yang lebih spesifiknya itu komponen utama dalam pembelajaran pelatihan dan pengembangan. Saat ini menawarkan program pelatihan saja itu nggak cukup untuk mendapat dukungan dan pendanaan dari eksekutif untuk membangun kredibilitas pelatihan dan pengembangan fungsi kepada manajemen dan karyawan. Pembelajaran ini perlu menunjukkan bagaimana hal itu tuh dapat berkontribusi untuk keunggulan kompetitif perusahaan melalui peningkatan kinerja karyawan, lalu ada mendukung strategi bisnis seperti mengembangkan sebuah bisnis yang sudah ada sebelumnya, dan juga memberikan kontribusi yang positif terhadap hasil bisnis, produktivitas, pengembangan produk baru, dan juga mempertahankan karyawan kunci. Maksud dari karyawan kunci ini adalah biasanya dalam sebuah perusahaan itu ada karyawan awal mula-mula atau karyawan yang sudah ada sejak perusahaan tersebut didirikan. Nah, itu tuh yang dimaksud karyawan kunci. Modal manusia itu merujuk kepada pengetahuan, keterampilan tingkat lanjut, lalu ada pemahaman sistem dan kreativitas, dan motivasi untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas tinggi. Nah, ada beberapa cara nih agar pembelajaran terjadi di sebuah perusahaan. Itu biasanya itu ada 4 cara. Yang pertama itu ada pelatihan. Pelatihan ini tuh mengacu pada upaya yang direncanakan oleh sebuah perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku terkait pekerjaan oleh karyawan. Lalu yang kedua itu ada pengembangan. Nah, pengembangan ini tuh mengacu pada pelatihan serta pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan dan penilaian kepribadian, keterampilan dan kemampuan yang membantu karyawan mempersiapkan masa depan pekerjaan atau sebuah posisi yang biasa ditempatkan. Nah, yang ketiga ini itu ada pelatihan dan pengembangan formal. Maksudnya itu pelatihan dan pengembangan formal ini mengacu pada pelatihan dan program pengembangan, kursus, dan acara yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh sebuah perusahaan. Biasanya karyawan diharuskan menghadiri atau menyelesaikan program-program ini, yang mana itu dapat mencakup program pelatihan tatap muka. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu ada pembelajaran informal. Pembelajaran informal ini mengacu pada pembelajaran yang dimulai oleh pelajar. Nah, pembelajaran informal ini tuh melibatkan tindakan dan tindakan motivasi oleh niat untuk berkembang, dan tidak terjadi dalam lingkungan pembelajaran formal.
Selanjutnya adalah proses desain pelatihan. Proses desain pelatihan yang efektif merujuk pada pendekatan sistematis untuk mengembangkan program pelatihan. Nah, pada gambar 1.2 menunjukkan 7 langkah dalam proses ini. Langkah pertama adalah penilaian kebutuhan, di mana kita mengidentifikasi apakah pelatihan ini diperlukan atau tidak. Langkah kedua adalah memastikan bahwa karyawan memiliki motivasi dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk menguasai konten pelatihan. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang memiliki fitur yang diperlukan agar pembelajaran terjadi. Untuk yang keempat, memastikan bahwa peserta pelatihan mengaplikasikan konten pelatihan ke pekerjaan mereka. Langkah ini melibatkan peserta pelatihan memahami bagaimana cara mengelola peningkatan keterampilan serta mendapatkan dukungan rekan kerja dan manajer. Langkah kelima adalah mengembangkan rencana evaluasi. Mengembangkan rencana evaluasi meliputi mengidentifikasi jenis-jenis hasil yang diharapkan dari pelatihan, misalnya pembelajaran, perilaku, dan keterampilan. Memilih desain evaluasi yang memungkinkan kita untuk menentukan pengaruh pelatihan terhadap hasil ini dan merencanakan bagaimana menunjukkan pelatihan ini mempengaruhi nilai akhir. Langkah keenam adalah memilih metode pelatihan berdasarkan tujuan pembelajaran dan lingkungan pembelajaran. Langkah ini dapat mencakup metode pelatihan tradisional berupa interaksi tatap muka dengan seorang pelatih atau pembelajaran elektronik yang menggunakan pelatihan berbasis web. Langkah ketujuh adalah mengevaluasi program dan membuat perubahan di dalamnya, atau mengulang kembali salah satu langkah sebelumnya dalam proses ini untuk meningkatkan program sehingga pembelajaran, perilaku, perubahan, dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Proses desain pelatihan yang ditunjukkan dalam gambar 1.2 didasarkan pada prinsip-prinsip desain sistem instruksional. Desain sistem instruksional atau yang disingkat dengan DSI merujuk pada proses merancang dan mengembangkan program pelatihan. Sebenarnya tidak ada satu model pengembangan sistem instruksional yang secara universal diterima, karena proses desain pelatihan yang kadang-kadang disebut sebagai model IDDIE yang karena meliputi analisis, design, development, implementation, dan evaluation seperti yang dituliskan atau yang digambarkan dalam gambar 1.2. Terlepas dari pendekatan DSI, semua proses desain pelatihan itu didasari oleh asumsi sebagaimana berikut. Pertama, desain pelatihan hanya efektif jika membantu karyawan mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran harus dapat diidentifikasi sebelum program pelatihan dijalankan. Kemudian yang ketiga, evaluasi memainkan peran penting dalam perencanaan dan pemilihan metode pelatihan, memantau program pelatihan, dan menyarankan perubahan pada proses desain pelatihan. Selanjutnya adalah the forces influencing working and learning, atau kekuatan yang mempengaruhi cara kita bekerja dan cara kita belajar. Nah, di tabel 1.1 terdapat beberapa rangkuman terkait kekuatan apa saja yang dapat mempengaruhi cara kita bekerja dan cara kita belajar. Salah satu kekuatan yang mempengaruhi cara kita belajar dan cara kita bekerja adalah increased value placed on intangible assets and human capital, atau peningkatan nilai yang ditempatkan pada aset tak berwujud dan sumber daya manusia. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan telah terbukti meningkatkan kinerja keuangan, produktivitas, dan inovasi perusahaan. Pelatihan dan pengembangan memiliki pengaruh langsung pada modal manusia dan sosial karena mereka mempengaruhi pendidikan, pengetahuan terkait pekerjaan, dan hubungan kerja. Mereka juga memiliki pengaruh tidak langsung pada modal pelanggan dan sosial dengan membantu karyawan melayani pelanggan dengan lebih baik dan memberi mereka pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan paten dan kekayaan intelektual. Aset tak berwujud seperti modal manusia juga berkontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan karena sulit untuk diduplikasi atau ditiru. Fokus pada pekerja pengetahuan, keterlibatan karyawan, dan penekanan yang meningkat pada adaptasi terhadap perubahan dan pembelajaran berkelanjutan adalah implikasi penting dari nilai aset tak berwujud dan modal manusia. Selain itu, perubahan demografi dan keberagaman angkatan kerja yang termasuk pertumbuhan populasi lebih tua dan lebih beragam, juga mempengaruhi perusahaan. Perubahan ini membutuhkan perusahaan untuk mengelola keberagaman angkatan kerja dengan mengembangkan keterampilan baru bagi manajer dan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dan memperhatikan perbedaan generasi dalam gaya kerja dan nilai. Selanjutnya, manajemen kemampuan. Manajemen kemampuan adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kemampuan dan potensi individu dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu, terdapat pelayanan pelanggan dan penekanan kualitas. Pelanggan suatu perusahaan menilai kualitas dan kinerjanya. Oleh karena itu, keunggulan pelanggan memerlukan perhatian pada fitur produk dan layanan, serta interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya, total quality management. Total quality management adalah upaya seluruh perusahaan untuk terus meningkatkan cara manusia, mesin, dan sistem menyelesaikan pekerjaan. Lalu terdapat 5 nilai-nilai inti total quality management mencakup hal berikut. Yang pertama, metode dan proses dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan internal dan eksternal. 2. Setiap karyawan di perusahaan menerima pelatihan mengenai kualitas. Yang ketiga, kualitas dibangun dalam suatu produk atau layanan sehingga kesalahan dapat dicegah daripada dideteksi dan diperbaiki. Yang keempat, perusahaan mendorong kerjasama dengan vendor, pemasok, dan pelanggan untuk meningkatkan kualitas dan menekankan biaya. Yang kelima, manajer mengukur kemajuan dengan umpan balik berdasarkan data.
Materi selanjutnya adalah new teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi baru telah membawa banyak perubahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk seperti cara kita bermain, cara kita berkomunikasi, dan juga cara kita bekerja. Nah, salah satu perubahan signifikan adalah dalam model bisnis perusahaan yang sekarang mencakup e-commerce, memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan layanan secara online. Dampak lain dari teknologi ini yaitu termasuk pelatihan karyawan, fleksibilitas dalam lokasi dan waktu kerja, dan juga peningkatan penggunaan model pekerjaan non-tradisional. Dampak teknologi itu ada 3. Yang pertama, pengaruh pada pelatihan karyawan. Secara khusus, perusahaan menggunakan atau mempertimbangkan pengguna jejaring sosial, kecerdasan buatan, dan robotika dalam penyampaian pelatihan, membuat pelatihan lebih realistis dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih di mana dan kapan mereka akan bekerja. Yang kedua, fleksibilitas di mana dan kapan pekerjaan dapat dilakukan. Globalisasi dan perkembangan e-commerce telah mengubah konsep jam kerja tradisional. Banyak karyawan sekarang bekerja lebih dari 40 jam per minggu, dan perusahaan perlu memiliki staf yang siap bekerja 24 jam sehari. Yang ketiga adalah peningkatan penggunaan pekerjaan non-tradisional. Semakin banyak perusahaan yang beralih dari model ketenaga kerjaan tradisional yang berbasis penuh waktu. Pekerja semakin bergantung pada pekerjaan non-tradisional. Pekerjaan non-tradisional ini meliputi penggunaan kontraktor independen, pekerja lepas, pekerja panggilan, pekerja tidak tetap, dan pekerja perusahaan kontrak. Materi selanjutnya adalah sistem kerja berkinerja tinggi. Dalam teknologi baru, menyebabkan perubahan dalam persyaratan keterampilan dan peran kerja melalui teknologi. Informasi diperlukan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan kualitas produk menjadi lebih mudah diakses oleh karyawan. Artinya, karyawan diharapkan mengambil tanggung jawab lebih besar untuk memuaskan pelanggan dan menentukan bagaimana mereka melaksanakan pekerjaannya. Penggunaan teknologi dan desain kerja baru perlu didukung oleh praktik manajemen sumber daya manusia yang spesifik. Praktik-praktik ini mencakup tindakan berikut. Yang pertama, ada karyawan memilih atau menyeleksi karyawan atau anggota tim baru. Yang kedua, karyawan menerima umpan balik kinerja formal dan terlibat dalam kinerja proses perbaikan. Yang ketiga, pelatihan yang berkelanjutan, ditekankan dan dihargai. Yang keempat, penghargaan dan kompetensi dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Yang kelima, peralatan dan proses kerja mendorong fleksibilitas dan interaksi maksimum di antara kedua karyawan. Yang keenam, karyawan berpartisipasi dalam perencanaan, perubahan, peralatan, tata letak, dan metode kerja. Yang terakhir, karyawan memastikan bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi terhadap produk akhir atau jasa. Praktik pelatihan. Praktik pelatihan karyawan mempunyai peran yang penting karena merupakan bagian dari proses pengembangan sumber daya manusia di sebuah organisasi, di mana karyawan terlibat dalam kegiatan langsung untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja mereka. Praktik pelatihan mencakup beberapa sesi, yakni sesi pelatihan, latihan praktis, atau pengalaman langsung di lapangan, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Manfaat praktik pelatihan. Manfaat yang didapat organisasi dari praktik pelatihan karyawan meliputi peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produk atau layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan retensi tenaga kerja, pengembangan budaya perusahaan yang inklusif dan inovatif, serta peningkatan reputasi perusahaan. Lalu selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas praktik pelatihan? Pelatihan dan pengembangan menjadi tanggung jawab para profesional di bidang sumber daya manusia. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karyawan. Ini mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan, pemilihan metode pelatihan yang efektif, serta evaluasi dampak dari program pelatihan tersebut. Selanjutnya yaitu persiapan bekerja dalam pelatihan. Jadi sebelum bekerja kita harus mengadakan persiapan terlebih dahulu. Nah, setiap orang itu adalah pelatih pada suatu saat dalam hidupnya. Bisa saja kita harus memperhatikan atau mengajarkan beberapa keterampilan kepada rekan, saudara, atasan, atau bahkan pasangan sendiri. Nah, meskipun beberapa orang itu berlatih dengan cara yang berbeda-beda, seperti cara mencoba, cara terbaik yaitu adalah dengan mengikuti kursus pelatihan dan juga pengembangan, atau bahkan memilih jurusan akademik yang berkaitan dengan pelatihan. Tentunya ini bisa menjadi persiapan bekerja dalam pelatihan. Nah, selanjutnya ini merupakan studi kasus yang mana perusahaan Zappos ini menghadapi tantangan kompetitif. Lalu apa sih Zappos itu sendiri? Allow us to introduce ourselves. We're your one-stop shop for shoes, clothing, handbags, and a whole lot more. Simply put, Zappos is you, and we're here for you 24/7. Whether you need the latest and greatest in footwear or a new piece of luggage, we'll always ship it fast and free. Add to that free returns and a 1-year return policy, and you'll be set for a worry-free shopping adventure. So let us help deliver happiness to your front door. Shop on Zappos.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai perusahaan Javos dalam menghadapi tantangan kompetitif serta rincian berbagai keunggulan kompetitif yang ditawarkan oleh perusahaan Javos dalam menghadapi tantangan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Javos tentunya tidak lain dari hasil pelatihan dan juga pengembangan loh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Konteks pelatihan dan pengembangan dalam manajemen talenta melibatkan strategi yang berfokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan individu untuk mengoptimalkan kinerja mereka dalam organisasi. Nah, untuk mencapai tujuannya, perlu dipahami bahwa setiap organisasi itu memiliki kebutuhan yang unik dan pelatihan harus disesuaikan dengan konteks bisnis serta kebutuhan individu. Nah, selain itu juga, pengembangan bakat melibatkan pemahaman mendalam tentang potensi karyawan, identifikasi kebutuhan pengembangan, serta implementasi progres yang efektif untuk meningkatkan kapabilitas mereka keseluruhan. Dan konteks pelatihan serta pengembangan dalam manajemen talenta ini berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan juga pencapaian tujuan organisasi. Itu tadi video presentasi dari kita. Semoga bermanfaat. Dadah!